Sabtu Sunyi adalah perayaan masa transisi dari kematian menuju kebangkitan Yesus Kristus. Pada Sabtu Sunyi, karya keselamatan Allah tidaklah berhenti ataupun berjeda, melainkan tetap berlangsung meskipun jenazah Yesus sedang berada di kubur. Melalui kematian Yesus, Allah menciptakan kehidupan baru yang kita ketahui akan dinyatakan saat kebangkitan Yesus. Akan tetapi, para murid Yesus saat itu tidak mengetahui bahwa Ia akan bangkit. Yang dapat mereka lihat hanyalah peristiwa tragis yang menggoncang kehidupan mereka, hingga tak sedikit yang kemudian mengundurkan diri dan menghilang. Seperti para murid saat itu, kita pun seringkali mengalami peristiwa-peristiwa traumatis yang mengguncangkan kehidupan, bahkan iman kita. Orang-orang yang mengalami goncangan hidup sangat rentan kehilangan makna dan tujuan kehidupan. Kemudian melakukan hal-hal yang merusak baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Di Sabtu Sunyi kali ini, kita diajak untuk menghayati kematian Yesus tanpa kehilangan pengharapan akan janji keselamatan dan kebangkitannya. Di tengah kesunyian itulah kita dapat menempatkan diri di depan makam Yesus, menghayati apa yang dirasakan oleh para murid Yesus setelah kematiannya di kayu salib. Kematian Yesus di mata para pengikutnya adalah sebuah kematian yang tragis, di mana kerinduan dan harapan mereka akan Yesus hancur berkeping-keping. Akan tetapi, dalam kesunyian dan kesedihan itulah Allah berkarya mengubah kematian menjadi kehidupan baru pada saat Yesus bangkit. Pada hari ini, kita merasakan kegelisahan dan kesedihan para pengikut Yesus setelah Ia disalibkan. Dengan sikap hati yang teduh, kita menundukkan diri di hadapannya. Kita mohon agar Kristus tetap menerangi hati kita dengan cinta kasih-Nya, agar kehidupan kita tidak dikuasai oleh kegelapan.
Maaf, mengapa Anda kelihatan gelisah? Syair dari kidung itu sangat menusuk hati saya. Kau harus mati walau tak berdosa, orang bersalah, hidup dan sentosa. Sungguh, kata-katanya seolah menyindir saya. Maaf, jika boleh tahu, siapakah Anda? Saya Barabas. Barabas. Saya pernah mendengar nama itu. Mungkin Anda Barabas yang dibebaskan oleh Pontius Pilatus hari Jumat kemarin, ya? Yang membuat saya bebas dari hukuman mati itu bukanlah Pontius Pilatus, juga bukan massa yang berteriak-teriak dengan kalapnya. Jadi menurut Anda siapa? Yesus dari Nazaret. Itulah yang sesungguhnya membebaskan saya. Justru karena dia rela dihukum, saya bebas. Justru karena dia rela mati, saya hidup. Saya bebas karena dia. Sungguh suatu anugerah yang besar bagi Anda. Sungguh menarik untuk dicatat bahwa ada dua orang yang segera dan secara langsung mengalami dampak pembebasan dari penderitaan Yesus. Keduanya adalah penjahat. Yang satu Barabas dan yang satunya lagi adalah penjahat yang disalib di sebelah kanan Yesus. Ini sama sekali tidak berarti suatu anjuran agar kita berbuat jahat. Sungguh tidak. Yesus Kristus pun juga membenci kejahatan. Tetapi bukan berarti tidak ada pengampunan. Dia sendiri yang mengatakan bahwa dia datang bukan untuk orang yang benar, melainkan untuk orang yang berdosa. Kita juga diajar oleh kesetiaan Maria Magdalena. Dalam segala keberadaan tetap mengikut Yesus. Bahkan pada situasi yang sangat menakutkan, Maria Magdalena tetap setia. Kalau kita membayangkan tentang salib Yesus, jangan hanya kita membayangkan betapa sendirinya dia, betapa menderitanya dia, tetapi pikirkanlah untuk apa dan untuk siapa dia harus mengalami semua itu. Ia melakukan semuanya itu untuk kita, supaya kita selamat. Oleh karena itu, pilihan kita hanya satu, yaitu bersyukur dan berterima kasih kepada Yesus. Kita telah berutang nyawa kepadanya. Salib mengubah hukuman menjadi berkat. Salib mengubah kematian menjadi kehidupan. Oleh karena itu, salib bagi kita adalah kesediaan untuk mewujudkan kasih dan kepedulian terhadap sesama sampai batas yang paling jauh. Di jalan
Ya, Barabas memang sangat beruntung. Tetapi ada yang lebih hebat dari keberuntungan dia. Ibu maaf, siapakah Anda? Saya Maria. Maria banyak sekali, tapi saya ingat ada sebuah nama Maria Magdalena. Adakah itu? Sebetulnya nama saya Maria. Tetapi karena saya berasal dari Magdala, mereka kemudian memanggil saya Maria Magdalena. Sebab banyak sekali Maria-Maria yang lain. Oh, dari Magdala. Jauh sekali perjalanan Anda sampai di Yerusalem ini. Iya, memang jauh. Saya adalah salah seorang yang merasakan kuasa Tuhan saya. Ketika saya kerasukan roh jahat, beliaulah yang menyembuhkan saya dengan kuasanya yang luar biasa. Jadi sudah sepantasnya saya mengikuti dia sampai saat ini. Saya ingat waktu itu saat menyaksikan peristiwa yang sangat menghancurkan hati saya, di luar dugaan saya, kekejaman yang di luar batas kemanusiaan. Maaf, saya ikut berbela rasa atas apa yang Anda rasakan. Tapi tadi Anda mengatakan ada yang lebih hebat dari peruntungan Barabas. Maksud Anda apa itu? Kemarin saat Tuhan saya disalib, saya bersama dengan perempuan-perempuan yang lain menyaksikan sendiri peristiwa di mana Tuhan Yesus disalib. Saya bersimpuh sangat dekat dengan dia. Saya mendengar sendiri apa yang dikatakan Tuhan saya kepada orang yang disalib di sebelah kanannya. Oh ya, apa yang dia katakan? Saya ingat betul. Setelah penjahat yang disalib di sebelah kanan, Tuhan mengatakan, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Dan Tuhan saya menjawab, "Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Itu yang saya maksud lebih hebat dari keberuntungan Barabas. Sungguh keberuntungan yang melebihi keberuntungan saya. Bapak, boleh saya bicara? Oh, maaf. Saya sangat terpana dengan kisah-kisah yang disampaikan oleh saudara-saudara saya ini, sehingga kurang memperhatikan kehadiran Anda. Kalau boleh tahu, siapakah Anda? Saya Simon, Pak. Datang jauh dari Kirene di Afrika sana untuk mengikuti perayaan Paskah di tahun ini.
Saya sebetulnya setiap tahun hadir di tempat ini untuk merayakan Paskah. Tapi baru kali ini saya menyaksikan satu peristiwa yang luar biasa kejam. Saya setuju apa yang dikatakan oleh Saudara Maria tadi, sangat kejam. Orang-orang tertawa menghina, lecutan, cemeti, darah mengalir di sekujur tubuh, bahkan ada yang sudah mengering, terhuyung-huyung memikul salib, bahkan roboh persis di hadapan saya berdiri. Oh, terus kemudian apa yang Anda lakukan? Ya, sebetulnya saya tidak akan melakukan apa-apa, Pak. Sebab sebelumnya saya juga memang tidak mengenal dia. Yang saya tahu dia adalah Yesus karena orang-orang berteriak menyebut namanya Yesus dari Nazaret, raja orang Yahudi. Tapi tiba-tiba ada seorang tentara Romawi yang menarik saya untuk saya memikul salibnya Yesus. Wah, salib itu luar biasa berat sekali. Lagi pula itu bukan kayu dari kayu yang mulus. Dahannya, bekas potongan dahan itu melukai pundak saya dan ini masih terasa sampai sekarang. Simon dari Kirene, seorang dikatakan Alkitab yang baru datang dari luar kota. Tiba-tiba saja ia dipaksa memikul salib tanpa tahu juntrungannya. Bukankah ini dengan tepat menggambarkan situasi kehidupan yang kadang-kadang kita alami, di mana tiba-tiba saja salib dipaksakan ke atas bahu kita, entah dari mana dan dengan alasan apa. Tetapi salib seperti itulah yang kadang berubah seluruh perjalanan hidup kita ke depan, bukan? Karena salib itu, Simon tidak lagi Simon yang sebelumnya. Ia kemudian menjadi pengikut Yesus yang setia, yang sadar, yang taat. Sekiranya Simon cuma berhenti pada menggerutu, mengeluh, dan memprotes salib yang diletakkan di bahunya, saya yakin hasilnya akan amat berbeda. Puji syukur, Simon mengambil sikap yang tepat, yaitu mengusahakan yang terbaik dari tengah situasi yang buruk. Ia pun memperoleh kehidupan, ia memperoleh Yesus, ia memperoleh keselamatan. Salib selalu mendahului mahkota. Orang Kristen sejatinya mesti mau memikul salib. Kalau perlu, sampai salib itu meninggalkan parut luka yang perih. Sebab kota kebahagiaan cuma dapat dimasuki melalui jalan penderitaan. Salib itu memang mungkin tidak dapat tidak mesti kita pikul. Petrus mengatakan, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harusnya ia tanggung. Persoalannya adalah bagaimana kita bersikap jika Tuhan menghendaki kita memikul salib itu. Salib yang sebenarnya kita tanggung. Firman Tuhan mengatakan, kalau kita memang benar-benar mau meneladani Yesus, maka inilah yang mesti menjadi sikap kita,
yaitu sekalipun kita yakin bahwa kita tidak harus menanggung penderitaan, tetapi kalau kita yakin bahwa itu harga yang mesti kita bayar dalam rangka ketaatan kita kepada Yesus, maka dengan ikhlas kita bersedia untuk menanggungnya. Seharusnya kita malu mengenai apa yang sering kita lakukan. Boro-boro memikul salib, tersinggung atau kecewa sedikit saja telah cukup menjadi alasan yang kuat untuk mengundurkan diri dari pelayanan. Kepada mereka, dengan simpati yang tulus, saya serukan, jangan mundur. Marilah dengan memandang kepada Yesus, kita mengabaikan kehinaan dan tekun memikul salib. Jangan sampai tangan kita sendirilah, mulut kita sendirilah, sikap kita sendirilah yang menutup pintu bagi kuasa Allah untuk bekerja dengan leluasa dalam hidup kita. Jangan biarkan telinga kita menjadi tuli dan mata kita menjadi buta, sehingga tidak bisa lagi mendengar dan melihat tangannya yang mengulurkan damai sejahtera untuk kita. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama tunduk kepala, kita mengaturkan doa kepada Tuhan pada Sabtu Sunyi ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas waktu yang telah Kau berikan kepada kami malam hari ini untuk merasakan kesunyian, merasakan keheningan, kesendirian, yang sepanjang waktu menjadi ketakutan bagi kami ketika kami memandang peristiwa kematian. Tuhan, malam hari ini Engkau mengajar kepada kami sekalian bahwa kematian bukanlah akhir dari perjalanan kehidupan orang percaya. Ada pengharapan yang Engkau janjikan,
Kuatkanlah Tuhan iman kami untuk senantiasa bersandar dengan pengharapan kami kepadamu. Bapa yang Maha Kasih, kami mohon kiranya Engkau menyertai kehidupan kami semua sepanjang masa di segala abad, dengan segala keberadaan kami masing-masing. Kiranya Engkau campur tangan dalam kehidupan kami semua. Ampunilah Tuhan dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kita mengakhiri perenungan Sabtu Sunyi saat ini dengan pengharapan akan janji Allah. Ia terus berkarya walaupun dalam situasi kehidupan yang berat. Mari kita jalani kehidupan kita dengan teguh dan setia melakukan panggilannya. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita semua dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan melimpahkan damai sejahtera. Amin.